Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sulaiman SPD, MPD selaku fasilitator calon guru penggerak angkatan 7 dan Bapak Rudi Haryono ST selaku pengajar praktik JGP angkatan 7. Perkenalkan, nama saya Siti Faridah Nur Hasanah, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bondowoso, tepatnya SMPN 1 Pujer. Di sini saya akan melakukan supervisi akademik yang merupakan pemenuhan tugas dari modul 2.3. Saya akan melakukan supervisi akademik kepada salah satu guru dari SMP Negeri 1 Pujer. Kepada beliaunya dipersilahkan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Masmurah dari SMP Negeri 1 Pujer, yaitu tepatnya pada Mapel Guru IPS. Ya. Baik, terima kasih Ibu Nurul. Saya akan melakukan supervisinya. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam. Di sini saya akan melakukan supervisi pembelajaran terhadap Ibu. Tujuannya di sini adalah kita akan berbagi pengalaman untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran. Nah, untuk Ibu, apa saja tujuan dalam pembelajarannya? Kalau tujuan pembelajaran itu kan kita ambil dari silabus ya Bu, jadi berdasarkan dari situ. Untuk pembelajaran yang akan dilakukan itu tujuannya siswa mampu memahami tentang keberagaman budaya. Kemudian diharapkan juga mereka itu mampu dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman budaya itu. Jadi Ibu akan menganalisis gitu ya? Jadi siswa itu diharapkan mampu menganalisisnya itu, kok bisa keberagaman itu ada kayak gitu. Bagus. Kalau menurut Ibu, apa saja yang akan ditingkatkan di dalam pembelajaran? Kalau yang ditingkatkan kebetulan itu observasi dari guru sebelumnya bahwa siswa itu masih belum bisa kayak mengerjakan sendiri, dalam artian presentasinya, kemudian nilai-nilainya masih rendah kayak gitu. Jadi saya mengharapkan anak-anak itu mampu meningkatkan hasil belajarnya itu dari nilai-nilainya seperti UTS, ulangan harian, UAS. Diajari untuk berani percaya diri gitu ya? Ya, itu juga. Sekarang materi apa yang akan Ibu jelaskan pada pembelajaran pada waktu observasi nanti? Pada observasi nanti tentang keberagaman budaya itu Bu, seperti kenapa kok bisa materi apa yang akan Ibu jelaskan pada pembelajaran pada waktu observasi nanti? Pada observasi nanti tentang keberagaman budaya itu Bu, seperti kenapa kok bisa adat istiadatnya di Indonesia itu berbeda kayak gitu. Jadi dijelaskan di situ di materi itu. Jadi tujuannya di mana itu? Tujuan pembelajarannya yang akan disampaikan kepada anak-anak bagaimana? Jadi anak-anak kalian itu mampu mengetahui kok bisa keberagaman itu ada kayak gitu. Jadi anak-anak nanti diberi pemahaman untuk mengetahui keberagaman itu apa saja gitu ya Bu. Jadi bisa melihat di sekitar lingkungannya kok ada di sini ada kayak gini, tapi di daerah lain kok tidak ada kayak gitu. Mereka bisa paham kenapa itu kok bisa berbeda gitu. Jadi dari tujuan anak-anak untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang akan Ibu ambil dalam pembelajaran. Langkah-langkah tentunya pertama perencanaan ya Bu. Jadi sebelum masuk ke kelas itu saya membuat RPP itu. Jadi dari RPP itu saya kembangkan apa saja kegiatan siswa yang akan dilakukan dari mulai awal. Kemudian yang awal itu bisa berupa absepsi, jadi dia diberikan stimulus seperti itu. Kemudian ada ice breaking juga untuk meningkatkan semangatnya. Kemudian setelah itu baru masuk ke inti pembelajaran, di mana inti pembelajaran mereka dikelompokkan supaya bisa mencari sendiri informasinya. Kemudian nanti saya sebagai fasilitator akan memberitahu yang meluruskan istilahnya, jadi ini yang benar seperti ini kayak gitu. Kemudian di akhir nanti ada evaluasi, jadi mengetahui sampai mana mereka paham tentang pembelajaran itu. Kemudian juga refleksi, jadi siswa itu sebenarnya menikmati apa anda pembelajaran hari ini kayak gitu. Bagus Ibu ya. Menurut Ibu tantangan apa saja yang akan Ibu hadapi dalam pembelajaran nanti?
Ya, tantangan itu pasti banyak ya Bu. Pertama dari anak-anak sendiri pasti akan ada beberapa anak-anak yang tidak sesuai dengan perencanaan saya. Contohnya ada anak-anak yang pasif, yang tidak mau diatur, kemudian tidak semangat seperti itu. Jadi ibu ingin membuat anak-anak itu lebih aktif gitu. Iya, jadi tantangan saya itu gimana caranya anak-anak yang tadi yang saya sebutkan tantangan itu bisa mengikuti pembelajaran semua. Dari itu strateginya yang akan ibu ambil agar anak-anak bisa efektif mengikuti pembelajaran ibu apa? Ya, strategi sebelumnya tentu saya harus memahami Efektif mengikuti pembelajaran ibu apa? ya. Strategi sebelumnya tentu saya harus memahami karakternya siswa ya Bu. Jadi kebetulan yang akan nanti saya ajar itu karakter siswanya sangat aktif sekali, dalam artian masih kelas 7 peralihan dari sekolah dasar ke SMP. Jadi nakal-nakalnya masih nakal-nakal anak kecil yang aktif sekali itu. Oleh karena itu saya menggunakan strategi yang namanya mix and match. Jadi itu menggunakan kartu di mana mereka akan mencari kartu berpasangan itu gitu. Jadi secara langsung mereka akan berinteraksi lari-larian juga karena akan mencari itu. Jadi mungkin itu akan memfasilitasi keaktifannya anak-anak. Jadi ada harapan dari ibu agar dengan melakukan strategi itu anak-anak jadi aktif. Iya. Jadi meskipun aktif, meskipun berisik, tapi menghasilkan gitu. Iya, betul setuju saya ibu. Ini menurut ibu kapan ibu akan melaksanakan? Akan melaksanakannya kebetulan di hari Senin di jam terakhir Bu. Jadi ada pelajarannya di situ. Gitu, baiklah. Kalau gitu saya akan mengobservasi ibu pada hari Senin. Observasi apa yang akan dikembangkan? Yang dikembangkan tentunya karena ini juga bagian dari penelitian tindakan kelas, pastinya ada analisis masalah sebelumnya. Jadi yang sebelumnya anak-anak itu tidak aktif, kemudian hanya merangkum, tidak mengerjakan tugas, kemudian tidak ada strategi pembelajarannya. Oleh karena itu dari pengembangan ini saya akan menerapkan yang pertama model pembelajarannya. Jadi yang anak-anak cuma satu arah dengan guru, ini bisa anak-anak diharapkan lebih aktif lagi. Kemudian dari strategi itu juga sebelumnya tidak ada strategi, sekarang ada strategi. Kemudian sebelumnya tidak ada tugas, yang sekarang mereka berlatih untuk mengerjakan tugas seperti itu. Gitu. Berarti jadwal observasinya saya bisa hari Senin ya Bu? Iya, bisa Bu. Oke, siap. Saya akan melakukan observasi hari Senin. Dari itu saya tunggu hari Senin Ibu. Saya akhiri observasi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doain dalam hati aja seperti biasa. Siap. Ya, mulai. Selesai. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya kita ice breaking terlebih dahulu ya. Jadi ice breakingnya ini kemarin masih ingat pertemuan sebelumnya kita ice breaking kayak gimana? Pagi. Oke sekarang berubah. Kalau saya bilang 1
Siap. Sudah mulai. Selesai. Bersalam. Selamat siang Bu Nurul. Iya, selamat siang Bu Ida. Tadi saya sudah melakukan observasi di kelasnya Bu Nurul. Sekarang saya melakukan pasca observasinya untuk agar saya tahu bagaimana pelaksanaan dan rencana yang Bu Nurul apakah sudah tercapai atau belum. Iya Bu. Oke. Baik Bu Nurul, dari observasi yang tadi apa saja yang sudah dilaksanakan Ibu? Yang sudah dilaksanakan tentunya harusnya sesuai dengan perencanaan ya Bu. Jadi perencanaan alhamdulillah semuanya sudah terlaksana dari mulai absepsi, kemudian dari inti, kemudian strategi yang kartu itu ice breaking juga. Tapi cuma ada satu yang belum terlaksana yaitu pretestnya. Jadi seharusnya tadi post test. Seharusnya tadi ada post testnya tapi karena waktu memang tidak cukup jadi tidak dilaksanakan. Ya, tadi saya lihat memang waktu observasi sudah bagus sebenarnya pembelajarannya di Bu Nurul. Menurut Bu Nurul, dari pembelajaran tadi apa saja yang sudah tercapai dan apa yang belum tercapai? Yang sudah tercapai itu tujuan pembelajaran yang pertama ya Bu, mereka sudah paham tentang keberagaman budaya, tapi yang kedua tujuannya itu masih belum tercapai menurut saya karena masih banyak siswa yang ketika ditanya masih belum bisa, kemudian tadi dibuktikan dengan ketika main kartu itu masih belum bisa berpasangan juga, masih ada beberapa yang masih bisa berpasangan tapi kebanyakan masih belum bisa. Jadi itu menurut saya masih kurang tercapai. Masih kurang memahami materinya Iya, sepertinya iya. ya. Oke. Menurut Ibu, setelah melakukan pembelajaran tadi, rencana kedepannya agar anak-anak itu bisa tercapai pembelajarannya bagaimana? Rencananya yang pertama waktu ya Bu, jadi harus memperhatikan waktu tentunya, dan kemudian memang penjelasan materi sepertinya kurang lebih pelan-pelan, jadi tadi terlalu cepat, kemudian juga anak-anak juga tidak sempat untuk mencatat, kemudian membaca juga mereka masih belum diberikan waktu untuk belajar terlebih dahulu. Mungkin kedepannya supaya tujuan itu tercapai dikasih waktu buat mereka untuk belajar terlebih dahulu Bu. Oh gitu, berarti di sini rencana kedepannya efisiensi waktu ya? Iya, Bu, ya? efisiensi waktu. Dari tadi yang saya lihat itu kan sangat bagus sekali, ada permainan mix match gitu ya tadi ya, anak-anak juga sudah mulai aktif kalau saya lihat, walaupun ada sedikit beberapa anak yang belum ya. Iya. Bu, ya. Bagaimana Ibu memastikan rencana ke depan itu nanti berhasil? Tentunya evaluasi dari hari ini Bu, jadi hari ini sudah diketahui masalah-masalahnya yang ada. Oleh karena itu nanti untuk pertemuan selanjutnya atau perencanaan selanjutnya harus lebih memikirkan hal-hal yang detail itu tadi, terutama bagi siswa yang tidak memperhatikan mungkin diberi aktivitas yang lain seperti itu Bu. Ya, bagus sekali itu Bu. Dan menurut Ibu nih ya, kira-kira kapan Ibu merencanakan pembelajaran kedepannya agar efisiensi waktunya itu tercapai semuanya, apa yang Ibu rencanakan itu juga tercapai? Tentunya setelah pembelajaran langsung perlu ditulis masalahnya, kendalanya, tantangannya. Oleh karena itu ketika sudah ditulis, ketika ada waktu senggang juga bisa langsung melaksanakan atau melanjutkan perencanaan pembelajaran itu Bu. Ya, bagus Bu. Artinya Ibu mau membuat jurnal ya, Iya. jurnal pembelajarannya. Jadi biar tidak hilang. Soalnya kalau sudah tidak ditulis, terus nanti kita mau buat perencanaan lagi lupa masalah yang kemarin apa. Iya, betul sekali. Bagus sekali itu Bu. Berarti harus ada jurnal, tahapan-tahapan yang dilakukan di kelas agar nanti kedepannya bisa lebih tercapai lagi ya Bu ya. Ya, baik. Dari kesimpulan ini berarti kan setiap masalah di kelas itu sebenarnya kan bisa kita selesaikan. Ada ya, pasti bisa. dengan
adanya evaluasi ya, dengan adanya pembuatan jurnal itu pasti kita akan bisa menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan kenapa anak-anak seperti ini ya Bu ya. Oke Bu, dari pasca observasi ini saya menilai Ibu pembelajarannya sudah sangat bagus. Kita akan ketemu lagi di hari-hari berikutnya kalau saya sudah melakukan observasi berikutnya. Saya terima kasih Bu sudah mau saya observasi dari awal, dari pra observasi, observasi dan pasca observasi. Kalau segitu saya tutup hari ini ya Bu ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi